Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitab Tauhid, yaitu kitab yang membahas tentang masalah akidah, ya, yang membahas masalah akidah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Sekarang kita sampai pada pembahasan masalah ruqyah dan jimat-jimat. Ya, sebelumnya kami sudah membahas sebagian ya eh, dari bab ini. Sekarang kita akan melanjutkan. Ya, yaitu di halaman 179. Sebagaimana yang kami sampaikan. Ya, sebagaimana yang kami share di Zoom ini. Ya, di sini disebutkan ya wa an Abdullah ibnu Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim ya marfu'an, yaitu beliau meriwayatkan hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan ya wukila ilaihi, maka orang tersebut akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Ya, akan dibiarkan kepada sesuatu tersebut. Maksudnya di sini adalah kalau seseorang itu bergantung kepada sesuatu, meyakini bahwasanya sesuatu itu dapat memberikan manfaat ya atau dapat menghindarkan kemudaratan dari dirinya, padahal tidak ada sebab-sebab syar'i, ya, padahal tidak ada sebab-sebab eh, yang dibenarkan secara akal ataupun secara dalil, ya, maka Allah Subhanahu wa taala eh, membiarkan orang tersebut ya tidak memberikan perlindungannya. Ya, itu. Jadi siapa yang ya berharap kepada sesuatu, yang bertumpu kepada sesuatu, ya, dan apa namanya, dan dia apa namanya dia meminta ya atau mengharapkan ya sesuatu terhadap ya mengharapkan sesuatu ya dari benda tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Ya, ikhwatal Islam azakullah.
Namun siapa yang eh, bertumpu kepada Allah, yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, ya, dan berharap kepada Allah, ya, menggantungkan dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang mempasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Oleh karena itulah di antara doa para nabi, ya, dan para sahabatnya ketika mereka mendapatkan musibah atau menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, ya, maka mereka pun berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Ya itu ya. Jadi kita tidak boleh bertumpu kepada sesuatu, menggantungkan harapan dan rasa takut kita kepada sesuatu. Ya, yang dibenarkan adalah kita bertumpu dan menggantungkan harapan kita dan rasa takut kita kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa yang pasrah kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Tapi di sini bukan berarti pasrah begitu saja ya. Tapi di sini ada namanya usaha. Jadi tawakal itu tidak jadi tawakal itu tidak apa namanya, ya, tidak menghalangi seseorang untuk melakukan namanya sebab-sebab. Ya, contoh misalnya ketika seseorang sakit, ya, maka dia bertawakal kepada Allah. Artinya dia gantungkan harapan kesembuhannya itu kepada Allah, tetapi dia tetap, ya, tetap ada namanya usaha seperti apa, bro, berobat itu. Tapi jangan dia menggantungkan kesembuhan itu pada obat. Ya, karena obat itu hanya sebagai sebab, sarana saja, wasilah. Adapun yang menyembuhkan itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seseorang itu tidak boleh dia menggantungkan harapan kesembuhan itu kepada obat. Tidak boleh bertumpu kepada obat. Ya, tidak boleh dia meyakini bahwasanya obat itu yang menyembuhkan. Ini adalah keyakinan yang salah. Yang benar adalah dia menggantungkan harapannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya yang menyembuhkan Allah, hanyalah Allah. Adapun obat itu hanyalah sebab saja. Ya, ruqyah yang dia bacakan itu adalah sebab. Ya, begitu ya. Dia hanyalah sarana, wasilah. Tetapi yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ya. Jadi itu. Ikhwatul Islam azakullah. Di sini disebutkan ya ada beberapa jenis at-ta'alluq, ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jenis ketergantungan, ya, atau menggantungkan sesuatu selain kepada Allah. Yang pertama yaitu eh, yang dapat menafikan tauhid secara keseluruhan. Ya, artinya yang dapat meniadakan, ya, keimanan seseorang secara keseluruhan. Artinya kalau kita menggantungkan sesuatu selain kepada Allah, maka keyakinan ini menafikan tauhid kita atau menghilangkan, menggugurkan tauhid kita secara keseluruhan. Nauzubillah min zalik. Itu apa? Yaitu jika seseorang menggantungkan, ya, atau berharap kepada sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa memberikan pengaruh kepadanya. Ya, dia pun bertumpu kepada sesuatu itu, ya, kepada satu itu dengan tumpuan yang apa namanya, dengan segala tumpuan, dan dia eh, melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuannya, sebagai
dia untuk bertawakal. Ya, contoh seperti seseorang yang para penyembah kubur yang menggantungkan segala harapannya kepada orang yang ada di dalam kubur itu ketika terjadi musibah-musibah yang menimpa mereka. Jadi para penyembah kubur ketika terjadi musibah-musibah yang menimpa mereka, maka mereka menggantungkan segala harapannya itu kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Ya, ini ini namanya adalah menafikan tauhid secara keseluruhan. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena dia tidak menggantungkan harapannya pertolongan itu kepada Allah. Padahal yang bisa memberikan pertolongan tatkala kita terkena musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita adukan kepada Allah, bukan kita mengadukan kepada para penyembah, bukan kita mengadukan keluhan-keluhan kita, musibah-musibah yang menimpa kita kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang ada dalam kubur itu. Ya, oleh karena itulah sehingga ya mereka para penyembah kubur ketika mendapatkan musibah yang menimpa mereka, maka mereka mengatakan kepada penghuni kubur, ya fulan angkidna, wahai fulan penghuni kubur, ya tolonglah kami, ya tolonglah kami, bantulah kami, ya hilangkanlah apa namanya kemudaratan, angkatlah kemudaratan dari kami. Ini namanya berdoa selain kepada Allah, bertawakal selain kepada Allah yang kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini, fahada la syakka annahu syirkun akbar mukhrij anil millah. Maka ini tidak lagi diragukan bahwa ini adalah syirik besar yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi kenapa demikian ini syirik akbar ya yang dapat mengeluarkan seorang keluar daripada agama Islam itu tadi karena dia meminta selain kepada Allah, bergantung selain kepada Allah, ya, yang mana selain kepada Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Bagaimana bisa memberikan pertolongan kepadanya orang yang sudah meninggal dunia? Ya, meskipun orang yang meninggal dunia itu dianggap sebagai orang-orang yang soleh misalnya. Ya, tetapi alam yang berbeda tentu tidak akan bisa memberikan pertolongan. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menggantungkan sesuatu selain kepada Allah yang dapat menafikan atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Ya, artinya tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan dalam pada diri seseorang, tapi dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid itu. Seperti apa? Seperti seorang yang bertumpu kepada sebab syar'i yang benar, ya yang dibenarkan dalam syariat, ya. Namun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab, ya, yang menjadikan sebab, ya. Dia bertumpu kepada apa namanya sebab-sebab syar'i ya, atau sebab-sebab yang bisa diterima secara akal dan nalar sehat, tetapi dia melupakan yang menciptakan sebab itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menggantungkan hatinya kepada Allah, tidak memalingkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata Syekh dalam kitabnya ini, fahada nau'un minasyirki wala naqulu syirka akbar. Ya, ini juga masuk dalam kategori syirik, tetapi kata beliau kami tidak mengatakan itu syirik besar. Ya, jadi ini hanya syirik kecil saja. Ya, kenapa? Karena sebab ini ditetapkan dalam syariat. Ya, ada syariat Allah SWT menetapkan sebab tersebut, tetapi dia tidak menggantungkan hatinya kepada Allah. Ya, jadi dia apa namanya dia mengatakan bahwasanya sebab itu yang ya artinya dia menjadikan eh, sebab itu sebagai wasilah, tetapi hatinya itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam
syirik kecil. Ya, maka ini adalah syirik kecil. Ya, kenapa? Karena itu sebab syar'i. Ya, sebab syar'i. Kecuali kalau sebab itu tidak disyariatkan dalam Islam, nah itu masuk dalam syirik besar. Ya, tapi ini syirik, tapi ini sebab yang dibenarkan secara syariat. Tetapi hatinya tidak dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam kategori syirik eh, kecil. Iya, tapi tetap dikatakan syirik juga, artinya harus kita tinggalkan. Solusinya adalah seseorang itu mesti berpangku atau bertumpu kepada sebab syar'i, sebab yang dibenarkan dalam syariat, ya, tetapi hatinya harus ya ditujukan kepada Allah. Begitu maksudnya. Supaya tidak menghilangkan kesempurnaan tauhidnya, bahkan termasuk orang yang sempurna tauhidnya itu, ya, mencari sebab yang dibenarkan. Yang kedua, hati tetap bertumpu kepada Allah, tetap bertawakal kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah, bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab-sebab syar'i itu hanyalah sebagai sebab saja, bukan bukan itu yang dapat menyembuhkan. Ini ya. Ya. Yang ketiga ini adalah ketergantungan selain kepada Allah, yaitu menggantungkan ya dirinya, ya, atau apa namanya, menjadikan sebab, ya, menjadikan atau bergantung kepada sebab, ya, tapi dia meyakini bahwasanya yang menyembah, yang apa namanya, yang menyembuhkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia meyakini bahwa ini adalah sebab, ya, hanyalah sarana, ya, tetapi hatinya tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia meyakini bahwasanya sebab ini bersumber dari Allah, Allah yang menjadikan itu sebab, ya, dan Allah Subhanahu wa taala seandainya mau, maka Allah sebetulnya bisa menghilangkan pengaruh dari sebab itu. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi ini adalah apa namanya, ketergantungan selain kepada Allah yang tidak menafikan tauhid, ya, yang tidak menafikan tauhid secara sempurna atau secara asalnya, ya. Jadi ini dibenarkan, ya. Ini artinya ketergantungan kepada selain Allah yang dibenarkan ini. Adapun yang bagian pertama, yang kedua itu yang saya sudah sebutkan dalam kitab ini itu tidak dibenarkan. Ya, adapun yang ketiga ini dibenarkan. Dia hanya menjadikan sebab itu sekedar sebab saja, tetapi hatinya itu tergantung kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dibenarkan. Ya, jadi eh, ya, jadi silahkan misalnya kita menjadikan, ya, misalnya obat, ya, obat itu kan Nabi menyuruh kita berobat kan ketika sakit, ya. Nabi Nabi mengatakan jika kalian sakit, ya, berobatlah kalian. Ya, berarti obat itu, ya, eh, obat itu adalah apa namanya, sebab, ya, sebab yang dibenarkan, ya, dalam syariat. Begitu juga secara akal. Ya, ya, namun kita tidak menggantungkan jiwa kita, hati kita, keyakinan itu kepada obat. Maksudnya obat itu yang menyembuhkan, tidak. Obat itu hanya sekedar sarana, wasilah saja, sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu Allah dapat menyembuhkan. Begitu, ya. Ya, tapi hatinya tetap bergantung kepada Allah, bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Nah, maka ini adalah ketergantungan selain kepada Allah, tetapi ini dibenarkan, diperbolehkan.
Jelas ya? Alhamdulillah jelas ini. Jadi sekali lagi ada tiga ketergantungan selain kepada Allah. Ya, ada yang pertama adalah ketergantungan itu dapat menafikan keseluruhan tauhid. Artinya tauhid kita, akidah kita itu bisa gugur. Nauzubillah min zalik. Artinya kita bisa terjerumus ke dalam syirik besar. Ya, seperti tadi, seseorang yang mendatangi kubur-kubur lalu dia minta kepada penghuni kubur, ya wahai orang-orang soleh misalnya, ya wahai penghuni kubur, bantulah aku, saya ada masalah. Nah, ini menafikan atau menggugurkan tauhid secara keseluruhan dan terjerumus ke dalam syirik besar. Karena apa? Ya karena menggantungkan sesuatu selain kepada Allah, ya yang mana itu tidak bisa memberikan apa-apa karena alam yang berbeda, alam dunia dengan alam kubur yang berbeda. Ya, yang kedua dia meminta selain kepada Allah, ya bertumpu selain kepada Allah, padahal yang bisa melindungi seorang dari segala mara bahaya yang dan bisa mengangkat musibah-musibah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketergantungan selain kepada Allah yang dapat menggugurkan sebagian tauhid atau kesempurnaan tauhid, ya, tidak menggugurkan secara keseluruhan, tapi hanya menggugurkan kesempurnaannya saja. Ya, seperti seorang yang bertumpu kepada sebab-sebab yang dibenarkan dalam Islam, tetapi dia melupakan Allah, tetapi dia tidak menjadikan Allah sebagai tumpuannya, tidak berharap kepada Allah, hanya berharap kepada tumpuan yang itu, yang dibenarkan secara syariat itu, ya, maka ini masuk dalam kategori syirik kecil, ya. Tetapi syirik juga meskipun kecil, ya. Yang ketiga adalah ketergantungan selain kepada Allah yang dibenarkan, ya, yang dibenarkan yaitu apa? Hanya menjadikan sebab itu sebagai sebab saja, ya, menggantungkan diri kepada sebab tapi menganggap itu sebab saja, tidak memberikan apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap menggantungkan harapannya, ya doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang memberikan kesembuhan atau memberikan apa namanya, dapat menghilangkan kemudorotan, ya, atau dapat mengangkat musibah-musibah yang menimpa mereka. Ya, itu ya. Jadi yang ketiga ini yang dibenarkan, yang dibenarkan. Kemudian ikhwatal Islam azakullah, ya. Di sini disebutkan dalam kitab ini, ya, meskipun ada sebab-sebab syar'i yang benar, yang dibenarkan, ya, namun seorang muslim itu sepantasnya tidak menggantungkan dirinya kepada sebab tersebut. Ya, meskipun itu sebab syar'i, ya, misalnya itu seperti ruqyah, meruqyah meruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan doa-doa dari Nabi misalnya, atau doa-doa yang dibenarkan, ya. Eh, itu namanya sebab syar'i, ya, sebab syar'i. Tapi jangan kita menggantungkan diri kita kepada sebab itu. Ya, jangan kita bertumpu. Jadi maksudnya jangan kita menganggap bahwasanya sebab itu yang dapat menyembuhkan. Tidak. Itu salah. Ya, akan tetapi kita menggantungkan, ya, apa namanya? Harapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan, ya, kita menggantungkan diri kita itu hanya kepada Allah. Artinya kita silakan kita meruqyah, tetapi kita harus meyakini bahwasanya ruqyah itu hanyalah sebab saja. Bukan ruqyah itu yang dapat menyembuhkan, bukan bacaan itu tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui perantara bacaan itu. Ini yang harus kita luruskan, kita punya keyakinan. Ya. Nah, ini contoh, ya. Seseorang pegawai misalnya atau pekerja yang menggantungkan hatinya terhadap apa namanya, terhadap gajinya, ya, dengan ketergantungan yang keseluruhannya, ya, artinya dengan seluruh ketergantungan itu kepada gajinya,
ya pendapatannya setiap bulannya, namun dia melupakan ya apa namanya, namun dia melupakan eh, Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya yang menjadikan sebab itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan, ya, akhirnya dia tidak bertumpu kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada gajinya, bertumpu kepada gajinya. Dia pautkan hatinya kepada gajinya, bukan kepada Allah. Maka ini kata Syekh, nau'un minasyirki, ini tergolong dari satu jenis kesyirikan. Ya, satu jenis kesyirikan. Ya. Adapun jika dia meyakini bahwasanya gaji itu adalah sebab, ya, ya, yang ya dan yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia pautkan, ya, dia tumpukan hatinya, ya, dia gantungkan hatinya yaitu kepada Allah yang pemberi sebab itu, ya, dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, ya, bukan 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 pekerjaannya itu atau bukan gajinya itu yang memberikan rezeki kepadanya, tetapi dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Ya, maka ini dan dia menyadari bahwasanya gaji yang dia dapatkan itu, ya, dari sebagai seorang pegawai hanyalah sebab, maka ini tidak menafikan tawakal. Ya, tidak menafikan tawakal. Ya, jadi silakan kita mencari rezeki, ya, bekerja sebagai pegawai, pekerja apa saja, selama itu yang halal, tetapi jangan kita tumpukan, jangan kita bertawakal kepada pekerjaan kita, kepada gaji-gaji kita, tetapi kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya yang memberikan rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat daripada, bukan gaji-gaji kita, bukan pekerjaan kita, itu cuma sarana saja. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mengambil sebab-sebab, ya, dengan seraya beliau bertumpu bertawakal kepada pemberi sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam perang, ya, perang itu beliau, ya, biasanya beliau memakai dalam perang Uhud, ya, atau perang-perang yang lainnya, beliau memakai baju besi, ya, memakai pedang. Itu kan sebab semua kan, tetapi beliau tetap bertawakal kepada Allah. Apa dalilnya beliau bertawakal? Karena beliau berdoa kepada Allah. Beliau meminta bantuan kepada Allah. Beliau menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tetap beliau mengambil sebab, itu apa? Memakai baju besi, memakai pedang, dan yang sebagainya. Begitu juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pasrah begitu saja, ya, tidak berperang tangan kosong begitu saja, ya, tapi beliau mengupayakan apa-apa yang bisa dilakukan, beliau lakukan dengan mengambil sebab, tetapi beliau tetap berharap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, hati beliau tetap tergantung kepada ini kita. Yang ini adalah tauhid yang benar. Jadi mengambil sebab, menggunakan sebab itu tidak menafikan namanya tawakal kepada Allah. Tidak menafikan namanya ketergantungan kita kepada Allah. Iya. Itu yang salah kalau kita bertumpu kepada sebab, bertawakal kepada sebab, kita lupakan Allah. Seolah-olah sebab itulah yang memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Ikhwatal Islam, azakullah. Itu, ya, sudah bisa dipahami ya, insyaallah. Kemudian di sini dikatakan dalam kitab ini, adapun jika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada sebab, ya, kepada sebab, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pengaruh, yang tidak ada pengaruhnya, seperti seseorang yang menggantungkan dirinya kepada orang yang sudah meninggal untuk dapat rezeki,
Ya, agar dimudahkan urusannya atau dia terhindar dari segala mara bahaya. Maka ini adalah kesyirikan, syirik besar ini, bukan cuma syirik kecil, syirik besar. Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya, mempasrahkan dirinya, bertawakal kepada sebab yang tidak bisa memberikan pertolongan. Seperti apa seorang yang mempasrahkan dirinya kepada orang yang sudah meninggal dunia agar dia bisa mendapatkan rezeki, ya agar dia dimudahkan urusannya, ya, ya, sebagaimana yang tadi kami contohkan, ya, contohkan itu tadi seperti orang yang mengatakan, wahai fulan penghuni kubur, bantulah aku, mudahkanlah urusanku. Ini syirik besar ini, karena dia meminta kepada eh, penghuni kubur itu, yang mana penghuni kubur tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudorot atau menghilangkan kemudorotan yang ada padanya, tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan penghuni kubur itu sebagai sebab syar'i. Yang kedua, secara akal sehat juga tidak bisa diterima. Jelas ya? Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Jadi sekali lagi, ini pentingnya hati kita ya. Jadi hati kita harus betul-betul kita gantungkan kepada Allah. Harapan kita, rasa takut kita hanya tertuju kepada Allah. Doa-doa kita, tawakal kita. Ya, silakan kita mencari sebab. Silakan kita bekerja, silakan kita berobat, ya, tetapi tetap hati kita bertumpu kepada Allah, bahwasanya yang memberikan kita kemanfaatan, menghilangkan kemudorotan, kita tercegah daripada musibah, kita bisa sembuh dan seterusnya, itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita, yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Tapi tetap kita tidak boleh meninggalkan sebab, ya, tapi sebab yang disyariatkan, sebab yang dibenarkan secara syariat, atau sebab yang dibenarkan secara ilmiah atau secara akal sehat, ya. Ikhwatal Islam azakullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu ya. Pembahasan ini masih panjang ya, masih membutuhkan beberapa pertemuan lagi. Ada waktu sekitar 20 menit ke depan kami buka sesi tanya jawab, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Bisa langsung atau lewat room chat seputar jimat-jimat dan rukyah. Baik, kalau tidak ada, kami anggap bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang bisa kami sampaikan, ya, agar kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mengetahui perkara yang sebenarnya dalam masalah jimat-jimat dan rukyah ini. Baiklah, kami akhiri. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair kepada para peserta kajian yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Ya, sedianya ini jam 8, tapi kami majukan jam 6. Mohon maaf sekali lagi karena kami ada keperluan, ya, di jam 8 itu ada kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan, maka kami mohon maaf kami majukan untuk hari ini di jam 6. Mudah-mudahan pekan depan bisa normal kembali di jam 8 insya Allah. Barakallahu fikum. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi donatur. Insya Allah ini ada rekamannya, kami akan kirimkan. Silakan di-share rekamannya, diulang-ulang kembali, diputar-putar kembali, silahkan. Barakallahu fikum. Kami undur diri sekali lagi, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah saja. Kekurangan itu hanya ada pada kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.